Apa kau mendengar seruan hatiku? Tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Puji nama Tuhan, Shalom, salam sejahtera buat setiap kita, jemaat Tuhan dimanapun kita berada. Kita bersyukur bahwa pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk kita boleh menikmati Kristus, menikmati pribadinya, menikmati kasih-Nya dan rahmat-Nya dalam setiap kehidupan kita. Kita bersyukur walaupun di tengah-tengah keadaan dunia yang sepertinya memburuk, tetapi kalau kita masih boleh ada sampai saat malam hari ini, kita percaya semua karena anugerah Tuhan yang melimpah dalam hidup kita. Karena itu bersama jemaat GKIP Diosisi Kupang di tempat ini, kami mengajak setiap umat Tuhan dimanapun kita berada yang menyaksikan ibadah ini secara online. Dalam keadaan apapun kita, mari bersama-sama kita memenaikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Karena kita tahu bahwa Tuhanlah yang memelihara kehidupan kita, bahwa Tuhanlah yang selalu menopang kehidupan kita, sehingga kita masih boleh ada sampai dengan saat hari ini. Mari datang pada Tuhan, bahwa seluruh hidup kita, kerinduan kita, nyanyian kita hanya bagi Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur karena Engkau ada buat kami. Dalam segala keadaan kami, Tuhan tetap setia. Dalam segala apa yang kami alami, Tuhan selalu ada buat kami. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau gunung batu kami, sungguh Engkau pertolongan kami, sungguh Engkau kota benteng kami yang tidak pernah tergoncangkan. Selalu baru rahmat-Mu dalam hidup kami, ya Aba, ya Bapa. Kami mengangkat tangan kami dan kami mau bersyukur buat Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Mari sama-sama katakan. Dengan aku membalas kasih-Mu,
berat bagi kami untuk kami jalani. Tapi firman-Mu berkata, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan Engkau. Karena itu kami percaya Tuhan, saat kami menjalani kehidupan ini, saat kami melewati semua kesulitan ini, kami tahu ada Tuhan yang selalu bersama dengan kami. Ada Tuhan yang selalu menuntun langkah kami. Ada Tuhan yang selalu membawa kami langkah demi langkah. Sehingga walaupun sulit yang kami hadapi, tetapi kami masih tetap melihat pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa penyertaan Tuhan sempurna untuk setiap anak-anak-Mu, untuk setiap gereja Tuhan, untuk setiap orang-orang yang berseru kepada nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Jemaat Tuhan dimanapun kita berada, mari kita ingat kembali kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Kita boleh merefleksikan kembali setiap perjalanan hidup kita. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Sesulit apapun kita, Dia selalu menyediakan makanan buat kita. Mari bersyukur untuk setiap hal yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Yesus. Mari bangun hubunganmu dengan Tuhan saat ini. Dan biarlah Dia mencurahkan kasih-Nya yang besar dalam hidup kita. Sebab kasih-Nya yang memampukan kita, kasih-Nya yang menolong kita untuk terus berjalan.
Kesetiaan-Mu sempurna dalam hidupku Tuhan. Kesetiaan-Mu sempurna buat setiap anak-anak-Mu Tuhan.
Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Engkau setia Tuhan. Kau setia, sebab Engkau Tuhan yang setia. Kau setia, Engkau setia Tuhan. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Engkau setia, setia Tuhan. Sekalipun ku lewati lembah gelap, Engkau setia. Sekalipun harus ku jalani hidup penuh tantangan, Engkau setia. Sekalipun ku lewati badai, Engkau setia. Puji sekalipun ku lewati masa yang kering, sekalipun ku lewati masa kelaparan, Engkau tetap setia dan tak berubah. Engkau ada di sana, oh saat ini dimanapun saudara berada, saat ini dimanapun engkau berada saudaraku, ingatlah bahwa engkau tidak pernah sendiri. Sekalipun orang tua mau meninggalkanmu,
Tetapi dengar baik bahwa engkau tidak sendiri. Ada Tuhan di dalam kehidupanmu. Engkau tidak pernah jalani kehidupan ini sendiri. Sekalipun yang engkau lihat, sekalipun yang engkau rasakan, engkau sendiri. Tetapi dengar perkataan ini bahwa engkau tidak sendiri. Ada Yesus, Allah yang hidup itu di dalammu. Dia ada bersama denganmu. Sadari Dia Tuhan yang ada bersama denganmu. Bahkan saat ini, ketika engkau sedang melewati masa kekelaman, Dia Tuhan yang setia. Saat engkau sedang sakit saat ini, percayalah bahwa engkau tidak menanggung sakit itu sendiri. Tetapi lihat pada salib Yesus 2000 tahun yang lalu. Dia telah mengambil setiap sakit penyakit dalam tubuhmu dan memamukkannya di kayu salib. Dan Dia memberikan keselamatan, memberikan kesembuhan di dalam kehidupanmu. Hari ini ketika engkau merasa engkau telah bangkrut, lihatlah bahwa Dia Tuhan yang kaya, namun Dia mau cari miskin, supaya hari ini engkau menerima segala kelimpahan di dalam Dia. Tuhan terlalu rindu, Tuhan terlalu rindu untuk hidupmu. Tuhan terlalu rindu untuk hidupmu. Mungkin hari ini engkau berkata, aku tidak mampu. Mungkin hari ini engkau berkata, Tuhan, sudah habis, selesai semuanya. Tapi Tuhan bilang selalu ada pengharapan di dalam Dia. Tuhan bilang selalu ada pengharapan di dalam nama Yesus Kristus. Hari ini, saat ini, percayakan kehidupanmu, percayakan kesehatanmu, percayakan rumah tanggamu, percayakan suamimu, percayakan istrimu, percayakan anak-anakmu, percayakan usahamu, percayakan hubunganmu, percayakan pelayananmu di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Nama yang membangkitkan, nama yang memulihkan. Kiraya rabasi kata kaya rabasi. Kami terima pemulihan darimu. Kami terima kemenangan darimu. Kami terima kelepasan. Kami terima pembebasan. Kami terima kesembuhan dalam nama Yesus. Kami percaya saat ini Engkau sedang mengalirkan kuasa. Dalam keheningan ini Tuhan sedang memulihkan setiap hati. Dalam keheningan ini Engkau sedang memanifestasikan kuasa-Mu atas setiap anak-anak-Mu. Mari bersyukur, mari bersyukur. Mari bersyukur saudaraku.
Tuhan sedang memulihkan kami. Kami percaya Tuhan sedang mengangkat setiap kekecewaan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan sedang menyembuhkan setiap luka kami. Kami percaya Tuhan sedang memperbaikinya menjadi lebih indah. Kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Dulu, sekarang, dan selamanya. Setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Mari sekali lagi katakan pada Tuhan, kau tunjukkan kasih setiamu Tuhan. Kan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau setia Tuhan, kau setia, kau mulia, kau setia. Dia, kau mulia, kau setia, kau mulia,
Bapa kau setia. Kami percaya kami punya Bapa yang setia. Bapa yang mengasihi kami lebih dari segalanya. Bapa yang mencintai kami. Bahkan kau berikan hidupmu sendiri bagi kami Tuhan. Menjadi jaminan buat kami. Kesetiaan-Mu itulah kekuatan kami Tuhan. Apapun situasi yang sedang kami hadapi. Apapun tantangan yang sedang kami lewati Tuhan. Kami tahu Engkau ada bersama kami. Engkau Tuhan yang setia. Terima kasih kalau kami boleh sampai dengan saat ini Tuhan. Sampai dengan malam ini kami masih boleh ada. Kami boleh mengingat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya Engkau Tuhan yang setia. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Engkau ada dalam segala situasi kami. Engkau ada dalam segala keadaan kami Tuhan. Bahkan saat kami saat ini mungkin ada di tempat tidur sedang terbaring sakit. Kami sedang ada di infus. Kami sedang lemah tubuh kami. Kami sedang alami pergumulan apapun juga. Engkau ada buat kami Tuhan. Kami percaya saat ini Tuhan. Engkau ada buat setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan malam hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan. Dan kami mau merenungkan firman-Mu. Kami mau dengar firman-Mu Tuhan. Kami perlu firman-Mu. Karena firman-Mu bicara tentang pribadi-Mu Tuhan. Berbicara tentang karya-Mu Kristus. Dan itu yang membangkitkan iman kami. Untuk kami tetap berharap, kami tetap percaya, kami tetap kuat. Karena kami tahu bahwa kami punya Tuhan yang setia. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami siap dengar firman Tuhan malam hari ini. Di dalam nama Yesus, siap kita yang percaya sama-sama katakan, amin, amin. Ya baik, shalom, salam sejahtera buat kita semua malam hari ini. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, ya, saya menyampaikan salam damai sejahtera buat semua jemaat Tuhan di UCC dimanapun saudara berada yang menyaksikan melalui streaming malam hari ini. Terima kasih. Ya, menyaksikan melalui streaming, ya kita untuk beberapa saat, beberapa minggu ini kita tidak buka ibadah secara onsite dikarenakan memang situasi yang ada di Kota Kupang dan juga wali kota mengeluarkan surat edaran untuk kita tidak melakukan tatap muka terlebih dahulu sehingga kita tetap melakukan ibadah tapi secara online saudara. Dan saudara dimanapun saudara berada ya saudara bisa tetap ikuti siaran kami dan juga pengumuman-pengumuman yang ada kami akan terus sampaikan melalui media sosial saudara ya. Dan saya percaya dimanapun saudara berada, Tuhan juga bisa menjamah saudara. Ya, saudara mungkin saat ini ada yang terbaring di rumah sakit. Ya, ada beberapa orang yang telepon dengan saya sedang terbaring di rumah sakit. Dan saudara, saya percaya bahwa itu tidak pernah menghalangi kuasa Tuhan untuk melawat saudara. Ya, dan hari-hari ini saya sedang ditaruh Tuhan untuk di tengah minggu nanti saya akan bagikan mengenai Mazmur saudara. Ya, Mazmur ini luar biasa. Mazmur ini berisi pujian ya, baik di tengah kesulitan maupun di tengah sukacita, di tengah-tengah setiap keadaan selalu ada Mazmur. Ini menandakan apa saudara? Pujian itu menandakan bahwa kita selalu ingat dengan Tuhan. Ya, orang yang memuji Tuhan adalah orang yang selalu ingat dengan Tuhan. Amin saudara. Waktu dia ngalamin masalah dia memuji Tuhan. Waktu dia ngalami sukacita dia memuji Tuhan. Ya, Mazmur itu isinya semua seruan hati daripada pemazmur dan paling banyak adalah daripada Daud, saudara. Di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah sukacita, di tengah-tengah situasi yang sulit, Mazmur-Mazmur itu keluar, saudara. Dan itu menandakan bahwa dia ingat Tuhan di tengah segala situasinya. Dan ini penting buat kita hari-hari ini, saudara. Ya, di tengah-tengah situasi yang sulit, kita harus selalu ingat sama Tuhan. Amin, saudara. Ya, ingat sama Tuhan itu menandakan bahwa kita tahu bahwa kita tidak pernah sendiri dalam hidup ini. Ya, ingat dengan Tuhan itu menandakan bahwa kita tahu bahwa kita punya Tuhan yang setia dalam hidup ini. Ya. Nah, hari ini saya mau share dari Mazmur pasal yang pertama, ya. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Mazmur pasal yang pertama, tolong dibuka firman Tuhan. Saudara di rumah juga, kalau saudara ada kitab boleh dibuka dan saya akan bacakan buat kita. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik,
yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Saya coba meneliti ya, kata berbahagialah itu saudara, itu adalah blessed. Ya, blessed. Blessed itu artinya diberkatilah, lebih daripada sekedar bahagia saudara. Saudara mau jadi sekedar orang berbahagia atau orang yang diberkati? Kalau orang yang berbahagia itu ya dia bisa berbahagia karena apa saja. Ya, dapat kesehatan, dapat jodoh, dapat rumah baru, ya kan, dapat naik pangkat, dia bisa berbahagia. Tapi kata diberkati, blessed, itu lebih daripada sekedar berbahagia, saudara. Ya, blessed itu adalah orang yang memiliki sebuah right standing before God. Orang yang memiliki sebuah hak untuk dia bisa berdiri di hadapan Tuhan dengan dia tidak perlu takut, saudara. Itu adalah orang yang diberkati. Nah, tahukah saudara, kita tahu bahwa kita diberkati itu karena ada seorang pribadi yang hari ini tinggal dalam kehidupan kita. Amin saudara. Dan serta kata diberkati sendiri adalah, di dalamnya adalah bar, itu adalah anak saudara. Jadi saudara, kata orang diberkati adalah ketika dia tahu siapa dirinya dalam Tuhan. Ketika dia tahu bahwa hari ini Kristus ada dalam hidupnya. Itu adalah orang yang diberkati. Jadi bukan sekedar berbahagia saudara. Kenapa kita bisa berbahagia? Ya, kenapa kita bisa berbahagia hari ini? Bagaimana ketika situasi kita tidak seperti apa yang kita harapkan? Bagaimana ketika semua planning kita mungkin berantakan? Bagaimana mungkin ketika apa yang kita mimpikan tidak terjadi? Apakah kita disebut orang berbahagia? Kalau cuma sekedar berbahagia mungkin kita bisa tidak berbahagia. Tapi kita mesti tahu kita bukan sekedar berbahagia, tapi kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Amin saudara. Kata diberkati itu bicara tentang identitas kita. Kita adalah orang yang dibenarkan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan itu tinggal dalam kehidupan kita. Dan ini satu hal yang sangat penting saudara. Ya, ketika kita sadar siapa kita dalam Kristus. Ketika kita tahu bahwa kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Kita diberkati bukan berarti situasi kita selalu seperti apa yang kita harapkan. Kita diberkati adalah sebuah kepastian bahwa kita tahu apapun yang sedang kita jalani, kita punya Tuhan yang setia, yang selalu ada bersama kita. Amin saudara. Waktu kita tahu itu saudara, nah maka sebenarnya ayat ini saya mau bilang gini, ketika seorang tahu dia diberkati, maka dia tidak akan berjalan menurut nasihat orang fasik. Orang fasik itu siapa saudara? Orang fasik itu adalah, kalau dalam bahasa Inggrisnya dikatakan ungodly. Ungodly itu adalah orang yang tidak kenal Tuhan. Dengan kata lain, orang yang bukan orang yang lahir baru. Orang yang tidak mengalami Tuhan dalam kehidupannya. Ya, the counsel of ungodly, nasihat, counsel, nasihat orang fasik. Saudara, waktu saya renungkan ini maksudnya apa Tuhan? Tuhan bilang gini, ya, kita ada di dunia. Ada banyak sekali nasihat, ada banyak sekali jalan, ada banyak sekali cara saudara. Tapi Tuhan bilang, apapun yang engkau ada dalam hidup ini, yang pertama engkau harus tahu bahwa Tuhan yang menjadi jawaban dalam kehidupan. Makanya Tuhan bilang dia adalah juru selamat saudara. Kenapa dia juru selamat? Karena dia ahli menyelamatkan setiap area kehidupan kita. Waktu saya renungkan ini saudara, saya dapat impresi gini. Oke, kita bisa jaga kesehatan, kita bisa jaga makan kita bisa berolahraga, tapi jangan taruh iman kita untuk kesehatan kita pada olahraga kita, pada kita atur makan kita. Ya, saudara, sehebat-hebatnya kita bisa jaga hidup kita. Kita tidak pernah tahu apa yang ada saudara. Tapi taruh iman kita kepada Tuhan yang punya hidup kita. Amin saudara. Tapi bukan berarti, kalau gitu kita tidak usah jaga kesehatan, kita makan sembarangan, tidak saudara. Tapi semua dimulai dari kepercayaan bahwa aku punya Tuhan yang menjadi dasar jaminan kehidupanku. Yaitu dalam kesehatan. Mungkin dalam apa? Dalam pekerjaan. Karena aku kerja keras, maka aku diberkati. Karena aku rajin, maka aku bisa dapat berkat saudara. Saya bilang ini sesuatu yang terbalik. Kita tahu bahwa kita diberkati, kita tahu bahwa kita adalah orang yang diberkati, maka kita bisa bekerja keras. Kita tahu bahwa kita adalah orang yang diberkati, maka Tuhan kasih kita inspirasi, Tuhan kasih kita hikmat
untuk kita bisa berjalan dalam tuntunannya. Amin saudara. Ya, nah makanya firman Tuhan bilang, coba kita kembali. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Nah, kalau kita tahu siapa diri kita dalam Tuhan, kita pasti tidak suka duduk dalam kumpulan pencemooh, suka ngomongin orang, ngomongin kejelekannya orang, ya. Ada saudara di tempat ini suka gosip, wah makin digosok makin sip saudara ya. Makin kita omong, wah tahu nih dia begini ya, tahu nih dia begini. Wah semakin kita omong rasanya semakin enak saudara. Wah kalau saudara semakin itu saudara, ya. Nah artinya kita mulai lupa siapa diri kita dalam Tuhan, ya. Ingat kita adalah orang yang diberkati, kita tahu siapa kita dalam Tuhan. Ya jangan terlalu banyak buang waktu untuk hal-hal yang tidak perlu seperti itu, apalagi hari-hari ini saudara. Ya, nah ayat yang kedua, ini kuncinya saudara. Tetapi yang kesukaannya ialah apa? Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saya renungkan ini lagi ayat ini saudara. Yang kesukaannya. Saudara tahu bagaimana bisa jadi kesukaan? Apa beda kesukaan dan kewajiban? Apa beda kesukaan dan kewajiban? Kalau saudara makan itu kewajiban atau kesukaan? Hah? Ada yang makan kewajiban? Kalau saudara makan jadi kewajiban, berarti ada yang salah dalam hidup saudara. Kalau di tempat ini mungkin ya, makan, wah tidak perlu disuruh, pasti jam makan pasti makan. Ya, kampung tengah subuh bunyi, ya itu sudah tanda. Ya, bahkan bisa 1 porsi, bisa 2 porsi saudara. Ya, itu artinya normal. Ya, orang normal itu kesukaannya. Makan itu bukan suatu kewajiban. Kalau segala sesuatu dilakukan karena kewajiban saudara, itu karena terpaksa. Betul ya saudara? Kalau saudara makan karena terpaksa, makan harus dipaksa, berarti ada sesuatu yang salah. Saudara sedang sakit saudara. Kalau orang sedang sakit itu makan mesti dipaksa. Ya kalau ada orang kena COVID hari-hari ini saudara, saya dengar salah satu tandanya adalah dia tidak bisa cium bau. Dia tidak bisa rasa lagi di lidahnya. Mau makan itu sudah tidak nikmat. Jadi makan itu mesti dipaksa. Nah kalau saudara udah mulai rasa cium tidak ada bau, makan tidak ada rasa. Nah saudara ya mesti sadar saudara ya. Kalau saudara yang kena COVID, ya COVID itu bukan aib. Saya mau bilang. COVID itu bukan aib, COVID itu penyakit biasa. Ya, saudara jangan merasa COVID terus kemudian wah saudara merasa Tuhan hukum saudara, tidak saudara. Ya, COVID itu penyakit biasa dan sangat bisa disembuhkan. Ya, saudara tidak usah takut, saudara tidak usah cemas, tetap percaya. Nah, tapi saya mau bilang ini saudara, ketika kita sedang sakit saudara, kita pasti tidak suka makan. Makan harus dipaksa. Ya. Demikian pula kalau jiwa kita, kalau saudara sampai tidak suka, dengarkan firman lagi. Nah firman ini bicara tentang apa saudara? Ini firman Kristus saudara. Manusia itu diciptakan dengan sebuah nature. Dia butuh firman. Jiwa seseorang itu butuh firman saudara. Kalau saudara adalah seorang yang lahir baru, saudara tahu saudara anak Tuhan, saudara adalah manusia, roh saudara adalah kepunyaan Tuhan. Saudara itu ada suatu kehausan dalam jiwa saudara yang hanya bisa diisi dengan firman Tuhan. Makanya kalau saudara biasa dengar firman Tuhan dan saudara biasa dikenyangkan dengan firman Tuhan, ketika saudara tidak dapatkan firman, pasti ada suatu kekosongan dalam jiwa saudara. Dan kekosongan itu yang buat saudara bisa jadi aneh-aneh dalam hidup saudara. Orang yang kurang makan, dia jadi sakit, pasti akan terjadi suatu yang aneh dalam kehidupannya. Betul ya saudara? Demikian pula jiwa saudara. Kalau jiwa saudara sampai ya tidak diisi dengan firman, pasti mulai terjadi suatu yang aneh dalam hidup saudara. Ada suatu terjadi malfungsi dalam hidup saudara. Nah sampai saudara tidak merasakan lagi satu kelaparan akan firman, berarti ada satu tanda-tanda saudara sedang sakit. Jiwa saudara sedang sakit, ya.
Dan jiwa saudara sedang sakit kadang-kadang perlu dipaksa makan. Perlu dipaksa makan. Sama seperti orang kalau sakit dipaksa makan, dikasih obat. Nah, ketika jiwa kita juga tidak lagi merasakan kita butuh firman. Kadang-kadang kita perlu dipaksa untuk makan itu. Sampai engkau merasakan sebuah kerinduan, sebuah kehausan. Tuhan, aku perlu engkau Tuhan. Ya, antara kesukaan dan kewajiban. Nah, saudara bisa cek sendiri tanda-tandanya. Saya tidak bisa tahu. Setiap kita punya tanda-tanda alarm sendiri. Kalau saudara mau makan, saudara tidak kepengen makan, nah artinya ada sesuatu yang salah saudara. Kalau saudara tidak lagi pengen makan firman dalam hidup saudara, artinya dalam jiwa saudara ada sesuatu yang sakit dan perlu datang pada Tuhan. Ya, sehingga orang makan firman itu bukan sebagai suatu kewajiban. Tuhan tidak marah kok kalau saudara tidak makan firman. Ya, Tuhan tidak marah kalau saudara tidak baca firman Tuhan. Tapi saudara tidak bisa datang, saudara tidak bisa mengalami Tuhan kalau saudara tidak makan firman-Nya. Amin saudara, kasih Tuhan tidak pernah berubah. Oleh karena saudara baca firman, tidak baca firman. Tapi kasih Tuhan sama saudara, itu yang bisa berubah kalau saudara tidak baca firman. Kalau saudara makan firman, kasih saudara sama Tuhan itu akan semakin besar. Dan itu jadi kesukaan dan bukan sebagai suatu kewajiban. Nah, firman Tuhan bilang apa? Yang kesukaannya ialah apa? Taurat Tuhan. Nah, Taurat ini saudara, Taurat ini bukanlah hukum Taurat saudara. Ya, kalau hukum Taurat isinya ada 613 aturan yang harus dilakukan. Saya percaya Taurat ini bagi kita hari ini bukan hukum Taurat. Kalau saudara hidup hari ini di bawah hukum Taurat, saudara tidak suka makan hukum Taurat. Karena isinya adalah tuntutan, isinya adalah penghukuman, isinya adalah kutuk. Saudara harus benar selalu di hadapan Tuhan, baru Tuhan berkati hidup saudara. Saudara akan selalu hidup dalam ketakutan saudara. Tapi Taurat di sini yang dimaksudkan adalah firman Kristus. Firman Tuhan dalam kitab Roma berkata, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman apa? Bukan firman Allah loh saudara, firman Kristus. Kenapa dikatakan firman Kristus? Kenapa bukan firman Allah? Ya, karena firman itu sebenarnya bicara tentang seorang pribadi Allah yang menjadi manusia. Kalau saudara baca firman dan saudara tidak temukan Kristus di dalamnya, maka sebenarnya saudara sedang tidak dengar firman saudara. Karena firman itu bicara tentang seorang pribadi Allah yang menjadi manusia. Saya mengutip satu pengkhotbah yang terkenal namanya Charles Spurgeon. Dia pernah bilang gini, kalau engkau dengar, ini dia bilang untuk pengkhotbah, kalau dalam khotbahmu tidak ada Kristus di dalamnya, lebih baik engkau pulang, tidak usah khotbah, belajar khotbah lagi. Nah saudara, kenapa penting saudara? Karena hanya firman Kristus yang bisa membangkitkan iman. Ya, apa bedanya firman Kristus dan firman yang lain? Kenapa firman itu harus bicara tentang Kristus? Kenapa firman itu harus bicara tentang karya Kristus? Ketika firman itu bicara tentang karya Kristus, firman itu membangkitkan iman. Saya kasih contoh, ada seorang wanita, 12 tahun pendarahan. Dia kurang dengar firman apa? Dia orang Israel asli. Dia hidup di bawah hukum Taurat. Dia tahu semua hukum Taurat. Tapi semakin dia tahu, dia semakin merasa tertuduh. Dia ditolak oleh komunitasnya. Orang tidak berani dekat sama dia. Sama dengan hari-hari ini kalau ada yang sakit COVID. Wah, dianggap aib, dianggap najis. Orang takut dekat sama dia. Wah, semua sudah jadi aib. Nah, saudara bayangkan. Orang yang ngalamin sakit pendarahan pada zaman Yesus, wanita 12 tahun. Kira-kira aibnya juga seperti itu, saudara. Kalau dia mau keluar rumah, dia harus bilang, najis, najis. Supaya orang tahu, ini orang ada najis, jangan dekat-dekat dia. Kalau dekat dia berarti kita jadi najis. Nah saudara tahu betapa tertolaknya wanita itu. Dia tidak mau seperti itu. Dia dianggap berdosa, dia dianggap punya kutuk, dia dianggap punya masalah, dia dianggap punya kesalahan. 12 tahun saudara. Tapi firman Tuhan bilang apa? Ketika wanita itu mulai mendengar tentang siapa? Tentang Kristus, tentang Yesus.
Dan waktu dia dengar, apa yang dia dengar? Yesus itu beda dengan ahli-ahli Taurat. Yesus itu beda dengan ahli-ahli agama yang lain. Nah hari ini saudara, apa yang kau dengar tentang Tuhan saudara? Itu akan menentukan. Saya sering kali pesan gini, ya, apapun situasi saudara, apapun keadaan saudara, seberapa beratnya situasi saudara, selalu pandang pada kebaikan Tuhan. Selalu lihat kebaikan Tuhan. Karena kebaikan Tuhanlah yang bisa membangkitkan iman saudara. Karena karya Kristuslah yang bisa membangkitkan iman saudara. Mungkin hari ini engkau dalam situasi yang betul-betul dalam titik terendah dalam hidupmu. Engkau sepertinya tidak ada pengharapan lagi. Engkau sepertinya tidak ada jalan lagi. Lihat ke atas. Pandang selalu karya Kristus. Kalaupun tidak ada yang bisa engkau pegang dalam hidup ini. Peganglah satu hal. Bahwa engkau punya Tuhan yang setia. Allah yang menjadi manusia. Dan hari ini tinggal dalam hidup saudara. Saudara kalau saudara pegang ini saudara, ada sebuah kepastian. Yang pertama itu membangkitkan iman saudara. Kalau iman saudara dibangkitkan saudara, engkau dimampukan untuk bisa melewati semua masalah dan tantangan yang ada dalam hidup saudara. Ya, mari kita teruskan saudara. Yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, firman Kristus. Firman yang selalu bicara tentang karya Kristus, kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan. Dan yang merenungkan, tunggu sebentar, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kata merenungkan itu adalah haga. Haga, katakan haga. Saya di rumah juga katakan haga. Haga itu apa saudara? Haga itu seperti seekor sapi. Saudara tahu sapi? Kalau sapi makan bagaimana? Sapi kan makan bukan kayak kita manusia. Makan satu kali, habuk satu kali, habis memang. Tidak saudara. Sapi itu makan itu saudara, dia kunyah. Ya, dia kunyah dulu. Nah setelah dia kunyah, dia buang. Bukan dia buang, dia apa? Dia kasih keluar begitu ya. Dia kasih keluar, habis dia makan lagi. Dia kunyah lagi. Dia kunyah lagi, dia tidak langsung telan saudara. Dia kunyah pelan-pelan, dia kunyah pelan-pelan, dia kunyah, dia kasih keluar lagi. Nah itu haga saudara. Nah jadi saudara, merenungkan firman itu seperti itu. Makanya kalau saudara dengar firman ya harus berulang-ulang. Jangan cuma satu kali dengar. Saya juga biasakan kalau baca firman tidak baca satu kali lari lewat seperti kejar setoran saudara. Kalau kita baca firman hanya lari lewat kita tidak dapat apa-apa saudara. Itu seperti orang yang makan pokoknya asal makan saja. Nah belajar makan seperti sapi. Sapi kalau makan dikunyah. Dia kunyah, dia buang. Bukan dia buang, dia kasih keluar, dia kunyah lagi. Dia kunyah lagi. Dia gigit lagi, dia kunyah lagi. Saudara, itu merenungkan. Itu bahasa Inggrisnya meditasi. Meditasi itu apa saudara? Bukan saudara duduk diam, terus pikiran kasih kosong. Bukan saudara. Meditasi itu adalah merenungkan. Saudara bisa meditasi tidak? Saya kasih contoh gini saudara. Setiap kita bisa meditasi. Mana buktinya? Saya mau tanya, saudara bisa khawatir tidak? Ada yang tidak bisa khawatir di tempat ini? Saudara tidak lagi khawatir? Bisa khawatir tidak saudara? Siapa yang latih saudara khawatir? Pernah latihan sekolah jadi khawatir? Pernah? Ada yang pernah ikut sekolah kursus khawatir level 1, level 2, level 3? Ada saudara? Yang pertama khawatir, yang kedua stres, yang ketiga stroke, yang ketiga stop saudara. Nah, kita tidak perlu belajar untuk khawatir. Kalau saudara bisa khawatir, saudara bisa meditasi. Karena waktu engkau khawatir, engkau sedang merenungkan masalah saudara. Betul tidak saudara? Wih, betapa hidup kemana ya. Nah kalau saudara renungkan seperti itu saudara meditasi. Sekarang saudara mau pilih mana? Merenungkan masalah saudara atau merenungkan kebaikan Tuhan? Merenungkan COVID. Saudara kalau merenungkan COVID terus lama-lama jadi stres saudara. Ya, kalau saudara sakit hari ini jangan terus pikir sakit saudara. Pikir kebaikan Tuhan. Pikir kasih setia Tuhan. Pikir dia Tuhan yang baik. Katakan saya sudah sehat, saya sudah sembuh. Saya disembuhkan karena Tuhan mencintai saya. Ya, jangan katakan aduh saya sakit, saya tidak bisa hidup, saya tidak bisa bangkit lagi. Jangan seperti itu saudara. Katakan aku sehat karena Tuhan
yang berikan aku kesehatan. Amin saudara. Ya. Nah, terus saudara. Kita teruskan. Merenungkan itu siang dan malam, artinya terus, tidak bisa cuma satu kali, mesti berkali-kali. Nah ini saudara, kalau saudara lakukan itu, ya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Sebenarnya Alkitab sudah kasih kita kunci, saudara. Kunci untuk kita berhasil. Saya percaya setiap orang di dunia ini kalau ditanya, saudara mau berhasil? Mau apa yang kau dikerjakan berhasil? Mau, semua pasti mau. Tapi semua kuncinya kita belajar dari luar. Kita banyak belajar dari dunia. Tapi Alkitab kasih tahu kita, kuncinya cuma satu, merenungkan firman. Haga, merenungkan firman. Berarti Tuhan bilang, kekuatan dari seorang manusia itu di pikirannya, saudara. Apa yang kau pikirkan dalam hidup ini? Apa yang kau renungkan dalam hidup ini? Akan menentukan apa yang akan kau alami dalam hidup ini. Karena merenungkan tuh di mana, saudara? Merenungkan tuh di pikiran, saudara. Ya, maka dikatakan, wah, beta terlalu banyak pikiran. Nah, itu terlalu banyak merenungkan sesuatu yang buruk. Kalau kita merenungkan sesuatu yang baik, maka hasilnya akan baik. Sebenarnya Tuhan kasih kuncinya di sini. Kekuatan dari seorang manusia pada apa yang dia pikirkan. Waktu kita pikirkan firman Kristus, maka kita akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Saya sudah pernah share ini. Kalau engkau hari ini mungkin belum lihat buah, engkau udah bilang, Tuhan aku kan udah memikirkan Tuhan, aku udah merenungkan Tuhan, aku udah tidak pernah pikirkan yang buruk-buruk lagi, aku selalu melihat Tuhan, aku selalu menaruh imanku pada Tuhan, kenapa aku belum berbuah? Ya mungkin belum musimnya, mungkin belum musimnya, tapi percayalah, kalau engkau selalu merenungkan kasih dan kebaikan Tuhan, pada musimnya engkau akan menghasilkan buah. Amin. Ini bukan saya yang bilang loh, firman Tuhan yang bilang. Ya, menghasilkan buahnya pada musimnya, ya, dan tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Next, terus. Bukan demikian orang fasik. Siapa orang fasik itu? Ungodly, orang yang tidak kenal Tuhan. Ya, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sekam itu sangat ringan. Angin datang, hari-hari ini banyak orang bimbang, banyak orang takut. Ya, makanya kita mesti sadar siapa kita dalam Kristus. Kalau kita tidak sadar siapa kita dalam Kristus, kita akan seperti orang fasik juga yang akan ditiup angin. Kita akan selalu hidup dalam ketakutan. Kita tidak punya sebuah kepastian di dalam Tuhan. Ayat yang kelima. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Karena memang orang fasik, orang tidak kenal Tuhan, dia tidak lahir baru. Ya pasti dia tidak akan tahan dalam penghakiman. Ya, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Orang berdosa bisa tidak dalam perkumpulan orang benar? Bisa tidak, saudara? Bisa, saudara. Orang benar itu siapa? Siapa orang benar itu? Siapa orang benar itu? Orang yang dibenarkan bukan karena apa yang dia lakukan, tapi oleh karena apa yang Yesus lakukan. Itu orang benar. Amin, saudara? Jadi saudara, orang benar adalah orang yang lahir baru oleh karena imannya dalam Kristus Yesus. Kalau saudara percaya pada Yesus, saudara dibenarkan karena iman, saudara adalah orang benar. Orang benar masih bisa gagal tidak? Masih bisa. Tapi apakah itu merubah status saudara sebagai orang benar? Status saudara itu bukan karena apa yang saudara buat. Status saudara dan saya jadi orang benar itu karena apa yang Yesus buat. Amin. Ini adalah dasar, ini sangat penting buat kita. Karena apa, saudara? Ya, karena kalau kita tahu kita orang benar, kita tahu apapun keadaan kita tahu bahwa kita punya Tuhan yang selalu menyertai hidup kita. Nah, firman Tuhan katakan orang berdosa dalam perkumpulan orang fasik. Kalau orang berdosa, dia tidak ambil keputusan untuk datang pada Yesus. Ya, dia tidak akan tahan, saudara. Hari-hari ini banyak orang sedang tergoncang, saudara. Ayat yang ke-6, yang terakhir. Sebab Tuhan mengenal apa? Jalan orang benar.
Tapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Ya orang fasik, orang tidak kenal Tuhan, firman Tuhan katakan tidak ada jalan lain. Ya, Yesus berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah kehidupan. Barang siapa mau datang pada Bapa harus melalui aku. Ya, dan tidak ada jalan lain, saudara. Orang mau fasik, dia berbuat baik, dia tidak bisa diselamatkan, saudara. Tapi firman Tuhan katakan, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar. Saya bicara kepada saudara di rumah, ada tempat ini. Kalau saudara tahu saudara adalah orang benar, ingat orang benar itu apa? Orang yang dibenarkan oleh karena iman kepada Yesus Kristus Tuhan, oleh darahnya kita dibenarkan. Dibenarkan adalah kita punya status identitas yang baru dalam Kristus. Kita punya right standing before God. Kita bisa berdiri di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena Kristus yang menjadi identitas kita hari ini. Dan firman Tuhan katakan kalau kita orang benar, Tuhan itu mengenal jalan orang benar. Artinya apa, saudara? Dia adalah Alfa, dia adalah Omega dalam hidup saudara. Dia yang awal, dia yang akhir dalam hidup saudara. Saudara, mungkin kita tidak tahu bagaimana akhir hidup kita. Kita tidak tahu apa yang ada di depan kita. Seringkali kita bimbang, seringkali kita ragu, seringkali kita tidak tahu Tuhan apa yang akan terjadi dalam hidupku. Tapi percayalah kalau saudara tahu saudara adalah orang benar, hidup saudara ada dalam tangan Tuhan. Karena dia mengenal jalan saudara. Dia mengenal apa yang ada di depan saudara. Amin, saudara, mungkin hari ini engkau sedang bimbang, engkau sedang khawatir akan masa depan saudara. Tuhan, bagaimana Tuhan? Bagaimana anak-anak saya? Bagaimana hidup saya? Firman Tuhan berkata, Tuhan mengenal jalan orang benar. Jalan orang benar di Mazmur yang dikatakan, ia akan seperti rembang tengah hari. Saudara tahu rembang itu apa? Rembang itu matahari. Matahari itu tidak perlu disuruh bersinar. Dia akan makin lama makin terang. Kalau saudara tahu hidup saudara dalam Tuhan, saudara tidak perlu takut apa yang ada di depan saudara. Karena jalan hidup saudara ada di dalam tangan Tuhan. Amin, saudara. Mari kita datang pada Tuhan, sejemut kita. Kita akan menghampiri Tuhan, kita datang pada Dia malam hari ini. Malam hari ini saya mau berdoa buat saudara yang sakit. Saya tahu ada beberapa yang sakit malam hari ini sedang nonton. Kita punya Tuhan yang setia. Dia Tuhan yang selalu ada buat kita. Pandang kebaikannya. Lihatlah bahwa engkau adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Blessed. Engkau adalah orang yang diberkati. Kita diberkati bukan karena kita baik. Kita diberkati karena Tuhan Yesus baik. Apakah orang yang diberkati bisa mengalami masa yang sulit? Apakah orang yang diberkati bisa mengalami masa kering? Masa kering bisa datang, kesulitan bisa datang. Situasi yang sulit bisa menghantam semua orang. Baik dia kenal Tuhan maupun tidak kenal Tuhan. Tapi yang membedakannya adalah orang yang kenal Tuhan, dia punya sebuah kepastian. Bahwa pada waktu dia melewati masa-masa sulit, dia tidak pernah sendiri. Karena dia adalah orang yang diberkati Tuhan. Dia adalah orang yang dicintai oleh Tuhan. Dia orang yang dikasih oleh Tuhan. Dia punya pengharapan. Aku punya Tuhan yang setia. Sekalipun aku melewati masa-masa yang sulit, aku tahu aku tidak pernah sendirian. Aku punya Tuhan yang setia. Tuhan yang tidak pernah tinggalkan hidupku. Saat-saat ini saudara, datang pada Tuhan. Arahkan hati kita pada Dia. Ini adalah saat-saat di mana engkau selalu melihat kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Kasih setianya yang selalu ada buat hidup kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari naikkan pujian ini. Katakan kau tunjukkan kasih setiamu Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku
perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bapa, aku berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang saat ini Tuhan sedang sakit. Kalau Engkau hari ini tahu Engkau sedang sakit, Engkau tes, dan Engkau sedang kena COVID. Saya mau bilang bahwa COVID bukanlah sebuah aib. Tuhan tidak sedang menghukum saudara. Tuhan tidak sedang meninggalkan saudara. Dia ada bersama hidup. Dia ada bersama engkau saat ini untuk menunjukkan kasih setianya. Sama seperti seorang wanita pendarahan 12 tahun. Dia kehabisan semuanya, dia kehabisan segala sesuatu. Hartanya habis. Keluarganya menolak dia. Jiwanya tertolak, hartanya habis, tubuhnya habis. Tapi imannya dibangkitkan. Dari mana iman itu dibangkitkan? Waktu dia dengar tentang Yesus, tentang Kristus yang menyembuhkan. Hari ini, apapun situasi saudara, ada Kristus yang mencintai hidup saudara dan tidak pernah tinggalkan hidup. Saat ini Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, Engkau menjamah setiap anak-anak-Mu saat ini. Kesembuhan mengalir saat ini. Di dalam nama Yesus. Damai sejahtera Tuhan turun atas hatimu saat ini. Engkau dipenuhi dengan damai sejahtera. Tuhan, angkat setiap roh ketakutan, intimidasi, kekhawatiran yang buat engkau jadi cemas. Saat ini diangkat sama Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Sekali katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia.
setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Tuhan, Engkau memberkati setiap rumah tangga, Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan, dengan damai sejahtera, dengan sukacita, dengan kekuatan di tengah-tengah situasi yang sulit ini Tuhan. Di tengah-tengah setiap keadaan yang mungkin sedang dialami, Engkau jadi kekuatan, Engkau jadi damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Bapa. Buat malam hari ini kami masih boleh ingat bahwa kami ya Tuhan yang setia. Terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Dan setelah kami akan mengakhiri ibadah kami malam hari ini, Engkau Tuhan yang sudah memberkati kami. Berdoa buat setiap anak-anak-Mu juga Tuhan yang memberi untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Secara online Tuhan, Engkau sudah memberkati setiap anak-anak-Mu. Engkau yang menjamah mereka. Engkau yang memulihkan kehidupan mereka. Engkau yang memberkati apa yang mereka kerjakan Tuhan. Engkau lah keberhasilan mereka. Di tengah-tengah situasi yang sulit ini, anak-anak-Mu tetap bisa menuai. Anak-anak-Mu tetap bisa melakukan yang baik. Oleh karena mereka kepunyaan-Mu Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Abba Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Dan setelah kami mau pulang kembali, kami mau mengakhiri ibadah kami. Setelah di rumah juga mari angkat tanganmu, buka hatimu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau malam hari ini. Tuhan menjagai setiap hidupmu. Dia ada bersamamu, dia tidak pernah tinggalkan engkau. Engkau biji mata Tuhan. Engkau kekasih-kekasih Tuhan. Diberkatilah rumah tanggamu. Diberkatilah pekerjaanmu. Diberkatilah masa depanmu. Diberkatilah studimu. Diberkatilah kesehatanmu. Diberkatilah setiap area kehidupanmu dengan segala kebaikan Tuhan. Dia menyertai setiap langkahmu. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati kita. Shalom.